Assalamualaikum, selamat siang sahabat Pren Channel. Kembali lagi di sini saya Kisura bersama Kang Andri dan juga kameramen yang tidak terlihat, tapi dia akan selalu sabar ya. Oke Pren Channel, saat ini saya berada di destinasi wisata alam yang namanya Situ Rawa Binong yang ada di Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Dan ini berada di tengah-tengah kawasan industri, diantaranya adalah wilayah kota Daya Tamas ya. Oke, saat ini coba saya mau minta pendapat Kang Andri dulu. Oke Kang Andri, menurut Kang Andri destinasi wisata seperti ini baik tidak dikembangkan di saat ini di kemajuan zaman seperti ini? Seperti apa Kang Andri, silakan. Ya kalau menurut saya lebih baik dikembangkan gitu Ki. Kalau dilihat kayak gini kan istilahnya cuma gitu sih ya, perkembangan zaman gitu. Iya. Oke, berarti pemirsa kita sepakat ya bersama tim untuk terus memberikan sebuah edukasi, sebuah toleransi bagaimana kita melestarikan alam, dan alam pun akan memberi yang terbaik untuk kita. Di sini adalah salah satu situ ataupun rawa penampungan air di masa zaman itu, di masa zaman dulu maksud saya. Penampungan air seperti ini atau situ seperti ini adalah untuk mengairi pertanian seperti sawah ya, seperti itu ya, karena berkembangnya zaman sehingga menjadi sebuah destinasi wisata. Karena apa? Karena ini tetap harus terjaga, ada historinya, ada sejarahnya, dan juga kita wajib untuk terus melindungi dan melestarikan alam ini. Dan contohnya di sini ya, ada pagar ya, pagar ini ditanami bunga-bunga. Oke. Dan jauh di sebelah sana juga ada beberapa orang yang mengambil ikan dengan cara memancing ya, seperti itu. Dan juga di tengah sini ya, oke kamera, ada yang pakai rakit ya, kalau kata orang lembur mah pakai rakit ya, sampan dari bambu. Itu lagi ngambil ikan ya dengan cara menjala. Oke. Dan juga pemirsa sebelah sana juga ada banyak ya berrefreshing cara dengan memancing ikan ya, dengan jorannya ya. Oke. Dan begitu indahnya dan begitu historinya dengan pola zaman di saat ini, kita semua membutuhkan tempat-tempat untuk menghibur diri, menenangkan diri dari segala aktivitas di masa zaman seperti ini. Oke Pren Channel, jangan lupa subscribe dan like, terus ikuti, bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara sebanyak-banyaknya agar kami terus konsisten akan memberikan sebuah tayangan, akan memberikan sebuah pembelajaran untuk bagaimana khususnya di Kabupaten Bekasi ini bisa melestarikan dan juga bisa terus menggali aset-aset destinasi wisata. Contohnya seperti Situ Rawa Binong ini. Oke, silakan kamera ambil yang terbaik, bunga seperti ini. Nah, di sini juga
Ya, terlihat ya. Oke pemirsa, ini ada seperti perahu-perahu ya untuk permainan. Oke, intinya ini sebuah apa namanya, sebuah kemajuan dalam tahap dunia perpariwisataan. Oke lanjut, kamera cari aja kamar yang bagus aja. Oke pemirsa Pren Channel, saat ini saya berada di ketinggian, daerah ketinggian yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang tadi kita berada di Situ Rawabinong yang ada di dataran rendah Kabupaten Bekasi. Nah saat ini saya akan menuju ke sebuah situ yang namanya Situ Rawa Abidin yang ada di ketinggian bukit-bukit Kabupaten Bekasi. Oke lanjut, jangan lupa subscribe dan juga ikuti, like, bagikan sebanyak-banyaknya. Oke pemirsa, lanjut. Oke pemirsa Pren Channel, saat ini saya sudah berada di salah satu situ di wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu Situ Rawa Abidin yang ada di ketinggian bukit perbukitan Kabupaten Bekasi di daerah Pakidulan, tepatnya wilayah Bojongmangu ya, yang sudah ada di sudut perbatasan antara Karawang dan Bogor. Oke seperti itu. Dari tadi perjalanan yang sangat lumayan melelahkan, antara 2 jam perjalanan sampai ke tempat ini, tapi oke lah, tidak apa-apa, demi sebuah perjuangan yang memang sangat melelahkan tapi mengasihkan pemirsa. Oke, saya masih tetap ditemani dengan Kang Andri dan juga kameramen yang selalu di belakang, tapi tidak apa-apa lah, biarin aja, yang penting saya mengopi. Oke Kang Andri, kita saat ini sudah berada di sebuah destinasi wisata Situ Rawa Abidin. Coba Kang Andri lihat betapa indah dan juga memang
bisa jadi sebuah edukasi pariwisata. Nah, menurut pandangan Kang Andri, apa namanya, harus diapakan gitu, harus harus kita menyikapinya harus seperti apa dengan adanya tempat seperti ini. Oke, Kang Andri, seperti apa coba? Wah, ini teman saya. Ya tidak apa-apa, ini natural, nggak apa-apa, udah biarin aja. Oke, oke pemirsa Friend Channel, berarti Kang Andri tidak bisa berkata-kata. Dengan tertawanya itu adalah sebuah jawaban yang wow. Oke, oke lah, Kang Andri mah biarin aja lah, memang dia mah orangnya humoris ya. Oke, lanjutlah ke sana, kita lihat ya. Oke pemirsa, Kang Andri jalan duluan dia, mau mencari sesuatu. Katanya ada pusaka tempat ini. Biarin aja, emang dia mah sukanya hal mistik lah, udah biarin aja lah. Yang penting dia suka aja. Ayo pemirsa, ikuti dia. Oke, pemirsa, ternyata tim kita tuh udah duluan ya, dia ngumpet nyari kopi, padahal nggak ada orang tukang kopi. Yang penting dia menikmati aja udah. Oke lanjut. Oke pemirsa, uh, oke pemirsa, inilah Situ Rawa Abidin. Udah kayaknya kalau ngobrol begini mesti buka masker dulu dikit dah. Yang emang lumayan bagus. Ya bukan lumayan tapi bagus ya untuk nah. Coba lihat. Nah, ini tim saya nih heran kalau dibawa ke sini. Aduh, kayaknya ini powernya ini terlalu besar ya. Udah biarin. Kita mau nyari pusaka kali di bawah sono, biarin aja. Oke, ini Situ Rawa Abidin, salah satu penampungan air ya yang ada di ketinggian Bukit Kabupaten Bekasi. Yang histori di tengah ini ada sebuah peninggalan sejarah tentang seseorang yang ditokohkan menurut cerita masyarakat lokal ataupun tokoh masyarakat di sini. Ini adalah seorang tokoh yang pada saat itu bersiar tentang penyebaran agama Islam. Nah, itu dari salah satu narasumber. Mungkin nanti kita untuk kedepannya dengan histori-histori atau sejarah-sejarah yang nanti akan kita kupas dan kita bahas tentang beberapa tempat seperti Situ Rawa Abidin ini akan semakin menambah wawasan, semakin menambah kecintaan kita dengan sejarah, apalagi untuk generasi. Oke, tiba-tiba Kang Andri tim kita kayaknya menemukan sesuatu tuh. Dicuci lalu lama-lama dijilat nih. Oh tapi enggak ternyata. Oke pemirsa. Situ Rawa Abidin ini adalah di masa itu dan sampai saat ini masih digunakan untuk mengairi pertanian seperti sawah di seputaran ini.
Dan rata-rata tempat-tempat situ seperti ini digunakan untuk pertanian ataupun bercocok tanam ya, seperti itu. Oke, dan di sini yakin masih banyak ikannya karena saya melihat ada beberapa orang di sana yang menjala ikan dan juga yang mancing ya. Seperti itu. Coba lihat. Dan begitu juga tadi di situ Rawabinong ya, yang letaknya sekitar 2 jam perjalanan ke tempat ini, tapi tetap masih di Kabupaten Bekasi. Di sana juga banyak untuk digunakan untuk wisata, dan ini pun sama, apalagi ini jauh dari tempat keramaian. Dengan sekian banyak populasi manusia di saat ini, kita tidak bisa menampik membutuhkan sebuah tempat yang untuk menenangkan diri dari aktivitas keseharian. Oke, ada beberapa situ ataupun rawa di Kabupaten Bekasi ini yang sudah mulai berjalan untuk destinasi wisata daerah dan akan membantu sebuah perekonomian lokal yang ada di daerah itu sendiri. Nah, tolong kamera ambil yang baiknya, yang bagus. Oke pemirsa channel, jangan lupa subscribe dan sentuh tombol loncengnya, ikuti, sukai, bagikan sebanyak-banyaknya untuk membagi informasi yang baik. Oke, di atas sana pemirsa, di atas sana itu ada tulisan tubuhnya situ Rawa Abidin, dan di belakangnya ada saung-saung seperti itu. Coba kita ke sana lah. Oke, kita ajak juga Kang Andri, biarin. Oke pemirsa, inilah sebuah apa namanya, tanda ataupun ikon tentang situ Rawa Abidin itu berada. Ini bagus untuk masa zaman saat ini, bisa selfie, bisa foto, dan juga akan menjadi sebuah tujuan wisata lokal ya. Seperti itu, dibalik itu bisa melestarikan alam. Oke, saya penasaran sama tim saya yang satu nih. Coba cari di mana nih? Jangan-jangan ada di belakang layar nih kayaknya nih. Oke, nah oke siap. Oke lanjut. Coba kayaknya kalau Kang Andri duduk di sana, diambil dengan video visualnya kayaknya bagus juga gitu. Selfie gitu, selfie. Selfie ya, cuma sekarang musik selfie. Nah seperti itu contohnya. Ya, oke. Coba ambil. Tuh, sambil nyedot rokok. Iya, situ Rawa Abidin. Oke, mantep. Seperti itu pemirsa. Dari tempat ini, kami tim Pren Channel akan ke tempat lain yang saya mendapat sebuah cerita dari cerita legenda rakyat. Letaknya ada di tengah-tengah pemukiman yang saat ini berkembang dan juga di antara wilayah industri. Ya, coba nanti kita ke sana, situ rawa apa yang ada di sana dan seperti apa tempatnya, saya juga masih penasaran. Mungkin nanti kalau misalkan ada histori yang lain, itu nanti urusannya Kang Andri di sana. Saya hanya ngopi, dan jangan lupa tetap subscribe, juga ikuti, like, bagikan. Oke pemirsa Pren Channel, ikuti terus jejak petualangan kami dan ekspedisi kami di Pren Channel yang terus akan memberikan tayangan-tayangan
untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut pada channel ke tempat yang saya tuju, yang tadi dimaksud, namanya Situ Ciantra. Lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pren Channel yang setia, tidak henti-hentinya kami tim Jejak Sang Peradaban terus mencari fakta-fakta sejarah tentang sisa-sisa peninggalan peradaban masa lalu, khususnya di Kabupaten Bekasi yang letak saat ini. Saya berada di Situ Ciantra yang menurut legenda cerita rakyat sudah ada dari zaman sebelum kemerdekaan, tapi entahlah, saya tidak begitu memahami. Nah, dari tadi awal saya berada mengunjungi situ Rawa Abidin yang jauh letak dari sini, sekitar ada 25 km dari letak ini, bahkan bisa lebih, yang ada di daerah Bojongmangu, perbatasan Bekasi, Kerawang sama Bogor. Dan juga situ Rawabinong yang ada di wilayah Cikarang Pusat, di dekat pintu tol Pasiranji atau tol Cikarang Pusat. Oke, seperti itu pemirsa. Dan adanya saya di tempat ini untuk memberikan sebuah tayangan, sebuah pembelajaran bagaimana cara kita untuk menghargai alam, sejarah, dan yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe dan juga like, ikuti untuk selanjutnya dan bagikan ke rekan-rekan atau saudara sebanyak-banyaknya. Oke, di sini kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan dengan visualisasi, dengan sedikit kita membuka tabir misteri dari alam astral, alam goib yang kita pahami, dengan memvisualkan sebuah lukisan. Ada apa sih di masa lalu sehingga menjadikan nama sebuah Situ Ciantra, jadi penampungan air ya. Oke, seperti itu. Dan di sini saya ditemani oleh Gus Ropik. Oke, ini Gus Ropik. Beliau adalah seorang seniman pelukis, baik itu seniman baik itu lukis secara logika ataupun non logika ya, seperti alam astral divisualkan dengan membuka tabir dua sisi alam. Oke, di sini juga ada Ki Batu, saya teman Ki Batu juga yang setia ya, menemani Pren Channel. Dan juga tidak lupa Kang Andri yang murah senyum, dan dia ini bagian daripada Jejak Sang Peradaban dari untuk pendeteksian energi-energi baik yang positif ataupun yang negatif. Oke, seperti itu pemirsa. Dan tidak lupa kameramen saya yang selalu tersenyum di belakang. Oke, hanya jarinya yang terlihat. Santai aja pemirsa. Di sini kita akan memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana keindahan masa lalu. Karena di sini saya setelah berbincang-bincang dengan beberapa tokoh masyarakat, legenda cerita yang ada di Situ Ciantra ini adalah yaitu salah satunya Mbah Dongkol. Oke, nanti kita transfer aja ke Gus Ropik ya, atau Mbah Bidara. Beliau adalah salah satu tokoh dari Les Bumi ya. Oke, nanti kita visualkan. Di balik itu, saya tidak lupa untuk terus mengikuti aturan-aturan dari beberapa tokoh yang lain untuk menganjurkan saya membakar wangi-wangian. Dengan simpelnya dan diadakan dengan siang hari, inilah cara dan pola kami yang kami mudahkan, tidak seperti saudara-saudara yang lain yang lebih senior daripada kami. Oke, ini saya bakar dulu ya. Oke, seperti itu. Ini jelas dibakar ya pemirsa ya. Buat kita ngambil wangi-wangiannya. Aduh Gus, ini wanginya mantep banget Gus.
Kayaknya ini biar bisa mendapatkan gambar yang lebih bagus lah Gus ya. Oke. Nah, berarti ini taruh di pohon ini ya. Nah, di sampingnya ya. Oke. Nah, tadi ada 3 tadi amalan ya. Jadi pertama sholat waktunya awal waktu. Oke pemirsa, setelah ini saya juga tidak melupakan untuk berdoa terlebih dahulu ya, meminta sama Yang Maha Kuasa dengan segala apa yang kita batu ya koreknya, dengan segala yang kita upayakan demi untuk melestarikan sebuah sejarah yang menjadi legenda cerita rakyat. Oke pemirsa, kita mulai dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Oke pemirsa, di sini tidak ada rekayasa dan ini adalah real dan fakta. Bisa jelas terlihat karena ini ada siang hari bukan malam hari. Oke seperti itu. Mungkin sedikit gerakan ataupun kita akan mencoba untuk mendeteksi ataupun untuk membuka ruang tabir misteri ataupun pintu alam astral untuk divisualkan dalam sebuah karya lukisan. Oke? Atau salah kita perang dulu. Perang dulu kata akal, ayo kadang, ayo kita ngaji. Ya, biasa kita ngaji. Kata nasib berpaling ngaji. Ya, ngapain ngaji? Di ponor itu katanya gerak. Ya, kalau ngaji gerak. Kata akal, kata berapa ada pisang. Mau kita berangkat. Kata nasib, jangan tidak itu kecil. Kata akal, kata akal sambil nyari apa-apa. Ayo kita ngaji. Perang. Oke pemirsa, setelah itu kita tinggal melihat bagaimana hasil dari karya goresan-goresan kampas koas dengan tintanya yang dihasilkan oleh Gus Rofiq. Langsung coba nanti saya akan menterisi dulu ya. Mudah-mudahan Gus Rofiq bisa melihat dan memandang apa yang dirasakan. Makanya kalau yang udah hadir ngaji berarti akalah namanya salah itu ya. Oke, kamera standby. Lihat goresan dari visual lukis. Itu cuma tadi 3 ya, 3 malam, mudah-mudahan kita bisa
Oke, sahabat Channel, proses untuk memvisualkan dalam sebuah lukisan sudah selesai, dan coba kita lihat. Oke, seperti ini ya. Ini sang pelukisnya. Ini sang pelukisnya ya, Gus Ropik. Dan di sini yang saya amati dan saya coba untuk mendeteksi energi apa. Ternyata yang saya lihat di sini adalah di sebuah keindahan, di sebuah tempat ada sebuah situnya, dan juga di sini ada kayak kerbau ya Gus ya. Ini kerbau, ini juga mungkin yang punya kerbaunya lagi entah lagi ngapain. Ini ada seorang putri. Oh, seorang putri ataupun seorang perempuan ya, yang juga memang cantik juga ya. Dia juga ada. Oke, sahabat Channel. Ini sumur. Oh, ini sumur ya. Oke, ini sumur, ini kayu. Oh, berarti ini Yang saksi sekarang saksi. ini. Oh, berarti kayu yang ini Gus ya. Iya. Oke, pemirsa. Ini dulunya seperti ini ya. Karena kita harus memahami bagaimana masa lalu dengan saat ini, karena kita semua tidak mengalami di masa lalu. Inilah visualnya, inilah hasil karyanya, dan begitu indah di masa itu. Dan kita harapan untuk kedepannya bisa dikembalikan dengan keindahan dengan sebuah destinasi wisata. Amin, amin. Oke Gus, terima kasih dengan sebuah karyanya dan mau berpartisipasi di Channel ini agar memberikan sebuah edukasi, sebuah pemahaman dan penjelajahan. Oke, Mari Ki, di sini Ki. oh di sini. Jejak Sambar Peradaban. Jejak Sambar Peradaban. Oke, siap. Jejaknya tulis Gus? Tanda tangan. Tanda tangan aja ya. maka auratnya itu seluruh badannya. Aurat itu seluruh badannya. Ulang, ada pun aurat perempuan yang merdeka. Di dalam sholat, maka jami ibadahnya seluruh badannya itu aurat. Oke pemirsa, dengan visual ini dan dengan hasil karya lukis ini, semoga menjadi sebuah pemahaman dan pembelajaran untuk kita semua bagaimana kita melestarikan alam dan bagaimana kita menjaga alam, karena alam akan memberi yang terbaik untuk kita. Di sini kita harus sama-sama memahami dan kita harus sama-sama eling. Oke, jangan lupa subscribe dan juga ikuti, bagikan sebanyak-banyaknya agar kami terus bisa memberikan sebuah tayangan-tayangan yang lebih baik dan juga bermanfaat untuk sebuah konten pelestarian sejarah, misteri, dan histori. Demikian pemirsa Channel. Bisa kita ke tempat lain untuk memberikan sebuah perjalanan ya Gus ya, buat jejak. Bagaimana nanti Gus Ropik di tempat lain. Di sini pemirsa, saya akan membuktikan bagaimana alam metafisik Gus Ropik bisa peka dengan lukisan ini, dan nanti lukisan ini akan saya tutupkan seperti ini. Kita melihat di belakang Gus Ropik. Gus Ropik bisa melihat di sana. Oke, seperti itu. Oke pemirsa, kita ikuti ke tempat lain. Oke pemirsa, di sini saya disaksikan oleh warga yang ada di lokasi ini, dan ini pun saya unjukkan bagaimana keindahan di masa lalu ya, di masa lalu ya, mungkin seperti ini ya. Ya mudah-mudahan visual seperti ini akan menjadikan sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan bagaimana harus menjaga alam. Oke pemirsa, kita lanjut ke tempat lain.
Oke pemirsa, kita ada di tempat lain dan di sini masih wilayah seputaran yang tadi kita melukis. Oke, untuk tidak mengurangi panjangnya waktu karena ini udah jam menjelang maghrib, ya, kita merenung dan juga nanti kita ngomong langsung sama si empu pelukisnya. Ya, samperin di sini nih. Oh ya, ini Kang Andri masih tetap setia, ya. Ki Batu juga tetap setia. Ini Gus Ropik, seperti itu. Ya, oke pemirsa, ini Gus Ropik si empu lukisnya. Beliau adalah yang melukis. Oke Gus, untuk keindahan sebuah visual tadi yang dilukiskan, harapan untuk kita menjaga alam dimanapun kita berada, monggo seperti apa? Menurut saya sendiri menginginkan ibaratnya situs ini menjadi indah lagi. Oh iya. Gitu, biar tidak ada sampah atau apa, pengen kembali kayak masa lalu. Oke. Menjadi keindahan alam sesuai apa yang dahulu kalanya. Iya. Nah, dulunya ini sebagai danau gitu gitu. Danau. Nah, danau dulu ada seorang seorang putri. Oh Gitu iya. gitu. Nah, sejarahnya itu. Nah, kita sudah membahas masa panjang lebarnya. Di sini adalah sumur tadi. Iya. Dan inilah pohon yang tadi yang tumbang itu. Dan teman saksi, ini adalah sebuah pertanian dulu itu. Pertanian. Iya, Pertanian pertama awal peradaban situs sejarah. iya. Iya. Kenapa di sini dibikin kosong? Karena kan di masa lalunya tuh, Ki. Oh, iya, Belum iya, ada iya. yang lainnya. Oke. Oke, Pren Channel, seperti ini penjelasan dari Gus Ropik. Mudah-mudahan menjadikan sebuah pemahaman untuk kita, pengalaman untuk kita, pengetahuan untuk kita, bagaimana kita menjaga alam dan juga menghargai sebuah sejarah. Oke, mari kita ngumpul aja. Sahabat Pren Channel, langkah kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mencari fakta-fakta sejarah yang ada di bumi Nusantara. Hmm.